Terima kasih Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini ada hal-hal yang datang dalam hidup saudara yang seolah-olah membuat saudara untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus lagi. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada kita semua, Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencintai kita. Mungkin apa yang kau alami sakit, saudara. Mungkin orang-orang tidak menganggap engkau lagi. Mungkin orang-orang di sekitar saudara menyakiti saudara. Tapi percayalah, Yesus dapat dipercaya satu-satunya jawaban. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kuasa-Mu ajaib dan terus Tuhan kerjakan di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau melakukan segala hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Engkau Allah sanggup mengerjakannya dengan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkuasalah di dalam kami Tuhan. Ini hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang menjamah. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Berkuasalah dalam hidup kami. Sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Daniel. Kita akan baca kisah tentang Daniel. Daniel 1 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan bacakan ayat ini. Daniel pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya undang saudaraku, sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan membaca ayat ini dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. 2, 3. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Amin. Sampai di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini tidak asing bagi kita, ya. Pada saat ini sama-sama kita akan kembali melihat tentang kisah Daniel, dan saya memberikan tema firman Tuhan yaitu miliki roh yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel ini, dia ini adalah anak dari Daud sebenarnya, ya. Dia adalah anak dari Daud, anak kedua Daud dari Abigail. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena memang ketika Nebukadnezar mengepung Yehuda, ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di situ mereka mengambil beberapa anak keturunan bangsawan. Nah, salah satu ini Daniel, saudara. Karena Daniel ini sebenarnya dia adalah anak dari Daud, ya, anak kedua dari Daud.
bersama Abigail. Nah, saudara, Daniel ini juga kalau saudara bisa melihat di dalam 1 Tawarik, mungkin bisa ditampilkan. 1 Tawarik 3 ayatnya yang pertama. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Jadi memang benar Daniel ini adalah keturunan bangsawan, keturunan raja. Ya, saudara, oleh sebab itu dia diangkut juga ke Babel. Karena saat itu jelas dalam ayat yang kita sudah baca di sini dijelaskan bahwa mereka memilih orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Luar biasa ya. Berhasil Abigail ya sebagai seorang ibu mendidik ya juga saat itu ya raja Daud ya, Daud juga mendidik seorang Daniel sehingga dia masuk di dalam kelompok orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Saudara, tetapi ketika Daniel berada di Babel, mereka ada 4, ya, ada 4 dari kesekian keturunan bangsawan yang diangkut, ada 4. Jadi teman-teman Daniel ini ada 3 lagi. Nah, saudaraku, mereka diubah nama mereka yang tadi mereka khususnya si Daniel, namanya Daniel diubah, saudara. Di situ dia diubah menjadi Belshazzar. Jadi Daniel ini dirubah namanya dari Daniel menjadi Belshazzar. Kalau Daniel, saudara, dalam bahasa Ibrani arti dari Daniel ini sendiri adalah Allah adalah hakimku. Dirubah menjadi Belshazzar. Bel ini adalah nama dewa di Babel. Dia adalah dewa. Ya, dia adalah dewa. Sasar itu adalah, atau arti dari sasar itu disukai. Jadi Belshazzar itu adalah disukai oleh dewa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Belshazzar ini atau si Daniel ini, dia dikenal di istana, dia adalah sosok yang luar biasa, yang memiliki roh, dikenal roh yang luar biasa. Ya, disebut excellent spirit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sampai dikatakan Daniel ini memiliki roh yang luar biasa, yang dapat dilihat oleh raja, yang dapat dilihat oleh petinggi-petinggi istana, berarti sikapnya, segala sesuatu itu lahir setiap hari dari kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara baca di dalam Daniel 6 ayat 3 sampai 4, di situ dikatakan bahwa Daniel ini dia selalu mempertanggungjawabkan. Coba kita baca dari Daniel 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Jadi dipilih untuk menjadi pimpinan-pimpinan atau pemimpin di istana itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan pejabat tinggi dan para wakil raja. Jadi semua orang akan memberi laporan kepada mereka. Salah satunya ini si Daniel, saudara. Ya, salah satunya adalah Daniel. Kita lihat pada ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai
roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Mereka sama-sama jabatannya, tetapi Daniel ini lebih dari mereka. Dikatakan di sini, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ternyata ini kuncinya. Memiliki roh yang luar biasa. Ketika memiliki roh yang luar biasa, dimanapun orang akan melihat, wah, luar biasa, lain. Di dalam Alkitab juga mencatat bahwa Daniel ini, dia adalah sosok yang selalu menguraikan satu kekusutan. Ada masalah, Daniel ini dia selalu menjadi orang yang hadir untuk menyelesaikan masalah. Coba saudara kita baca dalam ayat yang ke-12 dari pasal 5, Daniel 5 yang ke-12. Di situ dikatakan, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Saudara perhatikan. Ya, jadi bukan berarti kehadiran Daniel ini malah tambah membuat satu keadaan menjadi runyam, enggak. Tapi kehadiran Daniel, dimanapun Daniel berada, ternyata di situ selalu ada penyelesaian masalah. Karena dia memiliki roh yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Alkitab berkata bahwa orang ini memiliki roh yang luar biasa, berarti sungguh ada sesuatu yang wow, yang luar biasa, yang dahsyat, yang ada di dalam pribadi dari Daniel ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau arti dari kata luar biasa itu dalam bahasa Ibrani sebenarnya dikatakan unggul, ya. Jadi di mana-mana dia unggul, ada sesuatu yang membuat dia itu lebih dari yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sampai Daniel ini di dalam dirinya ini ada roh yang luar biasa? Daniel itu bisa memiliki roh yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca pada ayat yang tadi pada pasal 1, ayatnya yang keempat, orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Saudara perhatikan, kita lihat pada ayatnya yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Nah, Daniel ini adalah seorang muda yang pintar, cakap, berpengetahuan, ya pokoknya the best, ya si Daniel. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dia ternyata dia punya suatu kesetiaan atau roh yang setia kepada Tuhan. Kesetiaan dari dalam. Ini yang membuat Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Dia memiliki satu kesetiaan yang dari dalam, yaitu rohnya. Kesetiaan rohnya. Roh Daniel ini. Sehingga pada ayat 8 dikatakan dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Bukan masalah makanan yang dipermasalahkan. Bukan. Bukan berarti karena makanan raja itu daging-daging dan dia mau diet barangkali. Bukan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau orang yang mengambil atau makan makanan raja yang disajikan, ini berarti dia masuk atau dia mengiyakan otoritas raja itu ada di dalam dia. Jadi dia tunduk kepada segala otoritas si raja, dan di dalamnya ini mengandung unsur religi. Ya, ada unsur keagamaan, ada unsur bagaimana rohnya si Daniel ini harus berpaut dengan roh para dewa. Oleh sebab itu, Daniel berani sekali untuk berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Karena kalau dia makan, karena kalau dia mengiyakan, seharusnya sebagai orang muda, wah enak, gak mikirin kolesterol, gak mikirin darah tinggi, gak mikirin asam urat, ya enggak. Wes makan mumpung ada di istana raja. Tapi tidak bagi Daniel. Dia berketetapan. Nah, ini dari dalamnya. Karena rohnya berontak kalau sampai dia bersekutu dengan rohnya raja yang ada di dalam raja itu. Roh para dewa Babel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nama Daniel bisa dirubah. Oke. Ya. Dari Daniel menjadi Belsasar. Bel itu dewa, Sasar itu disukai, jadi disukai oleh dewa. Nama dari Belsasar. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu tidak mengkamirkan rohnya yang ada di dalam dia. Amin. Ya. Segala sesuatu bisa berubah dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang mulai menjuluki kita dengan mungkin kesalahan-kesalahan kita, dengan sikap kita. Orang-orang mulai menjuluki kita dengan berbagai macam hal. Tapi satu hal, jangan sampai roh kita ikut dikamirkan. Roh itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai itu dikamirkan. Oleh sebab itu Daniel berketetapan. Kesetiaan, aku mau setia kepada Allahku. Sehingga dia tidak menyerahkan rohnya kepada otoritas Raja Babel. Ya, dia tidak menyerahkan rohnya, manusia rohnya kepada Raja Babel. Karena kalau sampai roh kita dikuasai, kerinduan akan Allah itu tidak ada lagi pada kita. Ya. Kalau roh kita ini dikuasai oleh roh-roh yang lain, maka kerinduan akan Allah itu tidak akan ada lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali bagi saya dan saudara. Bagaimana agar kita memiliki roh yang luar biasa, miliki kesetiaan dari dalam. Ya saudara, miliki kesetiaan dari dalam itu maksudnya gimana sih? Tuhan yang lihat hati kita. Ya, Tuhan yang lihat hati kita, manusia dalam kita. Sebab manusia luar itu bisa aja bohong, saudara. Bisa. Oh ya, iya, terima kasih. Tapi di belakang, oh itu kayak gitu. Mungkin begitu, saudara. Manusia bisa bohong dengan pura-pura fisiknya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia roh Allah menyelidiki sampai di kedalaman hati kita. Amin. Oleh sebab itu mungkin orang menghakimi kita ini dan itu. Tetapi udah, kalau kita beresin manusia roh kita dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, datang aja kepada Dia.
Karena dia melihat hatimu. Amin. Dia melihat hati kita. Saudara, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Karena apa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Kita lihat masih dalam ayat 8 tadi dikatakan berketetapan ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel ini punya ketetapan hati. Ketetapan hati itu berarti dia punya komitmen yang kuat dengan Tuhan. Dia tidak mudah dipengaruhi. Dia tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Ini si Daniel. Dia punya ketetapan hati. Saya berketetapan hati di dalam kebenaran. Setiap rayuan, setiap pengaruh-pengaruh yang mau menggerogoti aku tolak dalam nama Yesus. Amin saudara. Miliki ketetapan hati. Ya, harus memiliki ketetapan hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau sampai kita berkata bahwa aku punya ketetapan hati. Hatiku, aku pastikan hatiku ada di dalam genggaman Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang mengarahkan kemana sesuka hatinya Tuhan. Maka kita tidak ada hak lagi dengan keputusan pribadi, kehendak pribadi kita. Karena semuanya kita serahkan kepada ketetapan Tuhan. Ya, ketetapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Itu luar biasa saudara. Ini si Daniel ini dia punya ketetapan hati untuk terhadap mulutnya. Ya. Kan kadangkala orang yang makan ini kan enaknya cuma di mulut doang. Ya enggak. Kalau makan itu kan hanya berurusan hanya di dalam mulut ini. Tapi Daniel, dia berketetapan hati. Ya, dia berketetapan hati terhadap mulutnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulut ini juga berbicara dengan hal-hal penguasaan lidah kita. Ya. Penguasaan lidah. Ngomongnya ini loh tentang kebohongan-kebohongan. Tentang hal-hal yang tidak benar. Membalikkan fakta ini. Yang harus benar-benar kita bereskan. Dan pastikan bahwa semua yang mencakup mulut kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ya, berkenan di hadapan Tuhan. Berketetapan, ya, ketetapan hati untuk menjaga hati. Ini Daniel. Jadi dia ketetapan hati untuk menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Dengan segala kewaspadaan berarti totalitas kewaspadaan kita itu harus ada untuk menjaga hati kita. Nah, karena hati ini saudara kadang-kala menipu. Menjebak seluruh hidup kita. Kalau dikatain sedikit terus tersinggung sakit hati. Itu menjerumuskan kehidupan kita seutuhnya. Untuk kita melakukan hal yang tidak benar. Oleh sebab itu si Daniel ini dia juga berketetapan
miliki ketetapan hati untuk menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupannya bagaimana? Miliki roh yang luar biasa. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang memiliki ketetapan hati, ketika orang itu memiliki satu komitmen, pasti orang tersebut mempunyai prinsip yang tidak mudah diombang-ambingkan. Ya. Ini penting banget, saudara. Ya. Penting banget orang harus punya ketetapan hati, harus menjaga hati, sehingga hatinya tidak mudah diombang-ambingkan. Karena kalau tidak, hidup kita tidak ada tujuannya. Ya. Tidak ada tujuan. Kalau hati kita ini loh tidak terarah, bingung, mau melakukan ini salah, mau melakukan itu salah, nggak tahu mau megang yang mana ini. Hatinya kacau galau. Tapi coba kalau kita punya ketetapan hati untuk menjaga hati kita. Aku serahkan hatiku kepada Tuhan. Daniel tahu apa yang dia buat. Sehingga dia katakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudara, dimintanya kepada pemimpin pegawai yaitu Aspenas tadi yang kita baca. Berikan makanan yang lain. Aspenas bilang, kalau saudara baca ayat seterusnya, pemimpin di situ pemimpin pegawai istana itu berkata, nanti kamu nggak kuat, ya, nanti kamu lemah. Kalau kamu cuma makan sayur aja, nanti kamu lemah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata segala sesuatu kalau ada di dalam kuasa Tuhan, Tuhan sanggup mengubah segalanya menjadi baik dan luar biasa. Asalkan ada di dalam kuasa Tuhan. Karena apa? Pada ayat 9 dikatakan, dalam Daniel 1 tadi dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Allah sanggup, ya, Allah sanggup untuk apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Untuk mengatur hati setiap raja-raja. Jadi jangan takut, saudara, kita pernah belajar bukan? Ya, waktu Saul mengejar Daud, ya kan? Tuhan tidak menyerahkan Daud kepada Saul. Jadi kalau kita mau lakukan kebenaran, lakukan aja. Gak perlu takut. Asalkan kita ada di dalam kuasa dan kasih sayang Allah. Di situ Allah mengaruniakan kasih sayang dari pemimpin atau orang-orang yang mungkin ada niat-niat jahat, ada suatu inisiatif mau mencelakakan kita dan lain sebagainya. Saudara, percaya aja, kita ada di dalam kuasa Allah dan Allah sanggup untuk merubah hati mereka. Saudara, miliki ketetapan hati untuk menjaga hati. Karena dari situ adalah mengandung segala sesuatu tentang kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara lihat di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Kita lihat Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Surat apakah itu? Ternyata orang-orang di sekitar Daniel, mereka benci dengan Daniel karena apa? Dia punya suatu sikap atau gaya hidup doa. Ada orang yang gak suka, sok rohani. Ya. Kadang-kadang orang-orang itu ya, ketika engkau melakukan satu kebenaran, ketika kita melakukan satu kebenaran Bapak Ibu sekalian, saat itu ada orang-orang yang pengen mencari teman supaya sama dengan mereka yang jauh dari Tuhan. Ini yang dilakukan oleh teman-teman Daniel, pejabat istana. Ya, ini yang dilakukan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Daniel ketika didengar bahwa ada surat perintah untuk menyembah patung dari Raja Nebukadnezar. Jangan nyembah Allahmu. Jangan, tapi nyembah patung. Daniel tidak takut. Tapi Daniel justru berdoa, dikatakan 3 kali dalam sehari dia berdoa dan memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel memiliki kehidupan doa. Ini yang membuat Daniel memiliki roh yang luar biasa. Ya, karena dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Berarti Daniel, dia memiliki kehidupan doa. Daniel memiliki kehidupan iman yang luar biasa. Karena gak main-main saudaraku. Ini ancaman. Kalau engkau gak nyembah, gak sulit menyembah, engkau akan dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara, dan apa yang terjadi? Ternyata si Daniel ini mengalami mujizat Allah yang luar biasa, di luar dari pemikiran manusia. Ya. Si Daniel ini ternyata dia mendapat anugerah, dia mendapat kuasa, mendapat mujizat yang luar biasa. Seharusnya dia mati diterkam oleh singa. Tetapi Allah sanggup mengatupkan mulut singa itu. Allah kita berkuasa, amin. Amin. Allah kita dahsyat dan kuasanya tidak pernah berubah. Ya, kuasanya tidak berubah. Tapi di sini yang dituntut dari hidup kita, kita percaya kepada Dia, punya satu kesetiaan kepada Dia, punya satu ketetapan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan miliki gaya hidup doa dan pujian. Maka kita dianugerahkan oleh Tuhan miliki roh yang luar biasa seperti Daniel. Ya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dijadikan lebih dari pemenang karena darah Yesus. Berarti di dalam kita pun Tuhan anugerahkan seharusnya kita
diambil dan menjadi bagian orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa. Masuk di dalam bagian itu. Asalkan hidup setia dengan Tuhan. Jangan mudah goyah. Punya ketetapan hati. Ya. Punya ketetapan hati. Dan miliki gaya hidup, doa, dan pujian di dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Engkau sudah menganugerahkan segala hal yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau sudah siapkan bagi kami Tuhan. Tuhan, kadangkala hal-hal yang datang dalam hidup kami ini membuat iman kami goyah Tuhan. Kadangkala ketika kami mencari pertolongan, sepertinya pintu tertutup Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, seperti Daniel, miliki roh yang luar biasa. Dalam kesetiaan, dalam ketetapan hati, dalam gaya hidup, penuh dengan doa dan pujian kepada Engkau. Maka kami percaya Tuhan, ada banyak hal yang sepertinya mau menerkam kami, yang mau membuat kami lemah Tuhan, seakan-akan kami tidak berdaya Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau berkata, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama. Engkau sanggup mengubah segala sesuatu. Engkau Allah yang punya kuasa menjadikan sesuatu ada dari yang tidak ada. Karena Engkau menciptakan alam seisi dunia ini Tuhan. Dengan kuasa-Mu Engkau sanggup Tuhan. Anugerahkan kepada kami roh yang luar biasa. Mampukan kami untuk hidup setia. Mampukan kami Tuhan untuk memiliki komitmen dengan Engkau Tuhan. Hidup benar di hadapan-Mu. Mampukan kami memiliki gaya hidup doa dan pujian. Terima kasih karena Engkau sudah mengerjakan lunas di atas kayu salib bagi kami. Haleluya. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi,
Kami datang kepadamu dengan syukur ya Tuhan. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Katakan dengan imanmu, haleluya. Kami percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara kita belajar dari Daniel Haleluya. yang memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan hal-hal yang mempengaruhi rohnya di hadapan Tuhan. Haleluya. Biarlah hari ini kita juga mau menjaga hati kita, menjaga roh kita. Biar roh kita menjadi roh yang luar biasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Amin Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Amin. Tuhan ampuni kami Yesus. kalau kami mulai meragukan kuasa-Mu. Bawa kami untuk menyadari ada begitu banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran kami. Sebab semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Ampunilah kami. Mari Roh Kudus baharui roh dan batin kami Tuhan. Ciptakan rasa lapar dan haus untuk mencari Engkau setiap hari Tuhan. Tuhan, ini kami
Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan buat umat-umat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terbaring sakit di rumah sakit, Tuhan Engkau memberikan kesembuhan. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memulihkan kalau Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu berkuasa atas setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang mengalami kelemahan, susah, Engkau hiburkan Tuhan. Semangat yang patah Tuhan Engkau bangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah hadir memuji memuliakan Tuhan, yang sudah menabur dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami, bangsa yang Engkau berikan untuk kami Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kota kami menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai Tuhan. Tuhan sendiri yang berkuasa menjaga kehidupan kami. Saudaraku, mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah terus mengalir saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita percaya, katakan